Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Adianto dengan NIM D22 2020 03132. Dan saya Alivio Muhammad Yudam dengan NIM D22 2020 03158. Saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan dengan mata kuliah analisis sistem informasi kesehatan. Next. Yang pertama yaitu studi kasus mengenai sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan, mata kuliah analisis sistem informasi kesehatan. Yang kedua, bisnis proses pendaftaran pasien rawat jalan. Yang pertama yaitu pasien datang ke TPPRJ. Yang kedua, petugas memberi senyum salam sapa 3S kepada pasien. Yang ketiga, kemudian petugas menanyakan sudah pernah berobat sebelumnya. Bila petugas akan mengetahui identitas untuk pasien dewasa, bisa menggunakan KTP untuk dapat diinputkan data pasien ke sistem informasi. Yang keempat, lalu petugas menanyakan cara bayar pasien. Yang kelima, petugas mengisi KIP dan Q. Keenam, setelah selesai menginput data, kemudian petugas mengembalikan kartu identitas pasien dan memberikan KIP dengan berpesan untuk selalu dibawa bila ingin berobat. Next. Selanjutnya yaitu lalu arahkan pasien ke klinik yang dituju. Petugas menyimpan QUB di kotak QUB secara alfabetikal, kemudian petugas merakitkan DRM pasien baru. Selanjutnya petugas mengisi buku register. Setelah itu DRM bisa dibawa ke poliklinik tujuan oleh distributor RM. Bila pasien sudah pernah berobat, petugas akan meminjam KIP dan mengecek pada sistem data pasien tersebut. Selanjutnya lalu menanyakan cara bayar. Petugas mengembalikan KIP dengan berpesan untuk selalu dibawa bila ingin berobat kembali. Next. Kemudian mengarahkan pasien ke poliklinik yang dituju, lalu petugas meminjam DRM lama dengan menyelipkan KPD pada tracer dan buku ekspedisi. Setelah itu DRM bisa dibawa ke poliklinik. Hasil pemeriksaan pada DRM dapat diinput ke sistem. Bila sistem sudah melakukan pemeriksaan, pasien ke bagian kasir untuk pembayaran dan pengambilan obat. Yang ketiga, tahapan identifikasi. Identifikasi fungsi sistem. Sistem informasi pendaftaran rawat jalan, sistem yang beroperasi di layanan pasien rawat jalan memudahkan petugas dalam melayani pasien. Identifikasi informasinya yaitu 1. Kartu identitas berobat, 2. Laporan pendapat di bagian kasir, 3. Laporan pemakaian obat di apotek, 4. Laporan kunjungan. Yang B, identifikasi data. 1. Data pasien, 2. Data pendaftaran, 3. Data pemeriksaan, 4. Data obat, 5. Data hasil pemeriksaan, 6. Data tarif pemeriksaan, 7. Data tarif penggunaan obat. Yang C kemudian yaitu identifikasi tujuan informasi. 1. Kartu identitas berobat untuk pasien, laporan pendapatan untuk direktur, laporan penggunaan obat untuk direktur, laporan kunjungan pasien untuk direktur. Dan alur dari pendaftaran pasien rawat jalan. Pasien datang, kemudian pernah berobat. Bila tidak, maka petugas meminjam kartu identitas. Kalau iya, maka cek data pasien. Kemudian untuk validasi, input data pasien, kemudian input cara bayar. Kalau belum pernah berobat, yaitu dari meminjam kartu identitas, kemudian mengembalikan kartu identitas atau KIP, kemudian mencetak KIP pasien baru dan meminjam KIP untuk pasien lama.
Kemudian mengarahkan pasien ke poliklinik tujuan. Kalau untuk pasien lama, kemudian input cara bayar. Untuk di poliklinik, pasien melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan obat, kemudian mengarahkan pasien ke kasir untuk tarif biaya periksa dan obat dalam pembayaran. Kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional pasien. Pengguna dapat menampilkan kembali data identitas pasien bila dibutuhkan meliputi nomor RM, nama pasien, tanggal lahir, dan alamat. Pengguna dapat mencetak KIP. Pengguna dapat menampilkan hasil pemeriksaan dan obat yang telah diinput. Pengguna dapat melihat tarif pemeriksaan dan obat pasien. Pasien dapat login dari web. Kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional petugas pendaftaran. Petugas dapat login melalui web yang digunakan petugas rawat jalan. Petugas dapat melakukan update pada data pendaftaran pasien rawat jalan. Petugas dapat melakukan edit data dokter. Petugas dapat update data dan informasi mengenai jadwal praktik. Petugas menyediakan informasi poliklinik. Petugas menyetujui pendaftaran pasien rawat jalan. Petugas dapat melakukan logout apabila sudah selesai. Kebutuhan sistem fungsional untuk dokter. Dokter dapat login di web yang tersedia. Dokter dapat melihat informasi poliklinik yang telah diupdate petugas pendaftaran. Dokter jadwal melihat jadwal praktek yang telah ditentukan. Dokter dapat melakukan logout apabila kegiatan sudah selesai. Kebutuhan sistem fungsional non-fungsional untuk operasional. Menggunakan sistem PHP server, menggunakan MySQL, menggunakan Windows Exchange Server 2010, spesifikasi komputer minimal Pentium 2, kebutuhan RAM 256 GB, kebutuhan hard disk 20 GB, printer, dan komputer info. Kebutuhan non-fungsional keamanan. Satu yaitu sistem aplikasi dan database dilengkapi username dan password. Untuk performance, waktu untuk melakukan pendaftaran lebih cepat karena pasien tidak lagi perlu mengantri satu persatu melalui antrian dari poliklinik. Untuk informasi, digunakan untuk menampilkan data pasien baru dan lama, digunakan untuk menampilkan kunjungan pasien, dan informasi lainnya. Kinerja memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran online. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 1 mengenai sistem pendaftaran pasien rawat jalan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis padha.